Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Anis Rahmawati dengan NIM 220764 dari kelas RA2. Yang saya hormati Ibu Maulina Rahayu selaku dosen pengampu dan teman-temanku yang berbahagia. Baiklah, langsung saja adanya saya di sini, saya akan menjelaskan tentang apa itu paradigma pendidikan Islam. Dalam konteks sejarah, pendidikan Islam telah ada pada masa Nabi Muhammad SAW, yaitu mendidik istri, keluarga, dan sahabat di rumah Arqam bin Arqam untuk mengenal Islam. Tempat tersebut digunakan Nabi Muhammad beserta keluarga dan sahabatnya mendalami Al-Quran, terutama yang berkaitan dengan akidah Islamiyah. Landasan pendidikan Islam, yaitu landasan atau dasar pendidikan Islam yang pokok adalah Al-Quran dan Sunnah atau hadis. Selain itu sifat dan perbuatan para sahabat dan ijtihad. Sedangkan dasar pelaksanaan pendidikan Islam di Indonesia disesuaikan dengan dasar filsafat negaranya dan perundang-undangan yang dijadikan pegangan dalam melaksanakan pendidikan agama di sekolah-sekolah atau di lembaga formal lainnya. Landasan Islam terdiri dari 3 unsur, yaitu yang pertama Al-Quran. Apa sih Al-Quran itu? Al-Quran itu sebagai kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran menjadi sumber pendidikan Islam pertama dan utama. Al-Quran merupakan petunjuk yang lengkap, pedoman bagi manusia yang meliputi seluruh aspek kehidupan manusia dan bersifat universal. Dan yang kedua adalah al-hadis. Apa sih al-hadis itu? Kata al-hadis secara etimologi berarti komunikasi, cerita, percakapan, baik dalam konteks agama atau duniawi, atau dalam konteks sejarah atau peristiwa dan kejadian aktual. Menurut Al-Suhbi Al-Sahih, kata hadis juga merupakan bentuk isim dari tahadis yang mengandung arti memberitahukan, mengabarkan. Berdasarkan pengertian inilah, selanjutnya setiap perkataan, perbuatan, atau penetapan takrir yang disandarkan kepada Nabi SAW dinamakan dengan al-hadis. Yang terakhir yaitu ijtihad. Apa sih ijtihad itu? Jadi, yang dimaksud dengan ijtihad yaitu pemikiran Islam, yakni penggunaan akal budi manusia dalam rangka memberikan makna dan aktualisasi terhadap berbagai ajaran Islam sehingga dapat disesuaikan dengan tuntutan masyarakat dan perkembangan zaman yang muncul dalam kehidupan umat manusia dalam berbagai bentuk persoalan untuk dicarikan solusinya yang sesuai dengan ajaran Islam. Dan adapun yang menjadi prinsip-prinsip pendidikan Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu prinsip integral dan seimbang. Yang kedua, prinsip bagian dari proses rububiyah. Yang ketiga, prinsip membentuk manusia seutuhnya. Yang keempat, prinsip selalu berkaitan dengan agama. Yang kelima, prinsip terbuka. Yang keenam, prinsip menjaga perbedaan individual. Dan yang terakhir yaitu prinsip pendidikan Islam yang dinamis. Jadi sejatinya tujuan pendidikan Islam berbeda dengan pendidikan yang lain. Apakah yang ilmu pendidikan yang berkaitan dengan ilmu sosial atau ilmu eksakta juga sangat berbeda dengan pendidikan yang bersifat sekuler, yaitu pendidikan yang tidak memasukkan dan menggabungkan dengan nilai-nilai agama. Ilmu tidak disemangati oleh nilai dan norma-norma agama, meskipun sesungguhnya dilihat dari hakikat ilmu dan perilaku ilmu tidak dapat dipisahkan dengan nilai-nilai agama, terutama Islam. Jadi kesimpulannya, pendidikan Islam itu adalah
usaha sadar yang dilakukan oleh pendidik kepada peserta didik berdasarkan ajaran Islam. Bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani anak didik menuju terbentuknya kepribadian yang utama, mengenalkan manusia akan perannya di antara sesama makhluk dan tanggung jawab pribadinya dalam hidup, dan mengenalkan manusia akan interaksi sosial dan tanggung jawabnya dalam tata hidup masyarakat. Paradigma pendidikan Islam ini mengarahkan pembelajaran berbasis peserta didik bermula dari suatu landasan yang benar, maka suatu tujuan yang dikehendaki akan sangat besar perwujudannya, begitupun dalam ranah disiplin ilmu. Terlebih, ilmu pendidikan Islam yang mana tujuannya untuk kesempurnaan manusia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.